Halo, welcome back in my channel. Pada akuntansi keuangan kali ini kita akan membahas mengenai mengelola kartu utang. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hutang? Hutang merupakan pengorbanan manfaat ekonomis yang akan terjadi pada waktu yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban-kewajiban di waktu sekarang dari suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan memberikan jasa maupun mentransfer aktiva kepada badan usaha lain di masa datang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu. Nah, untuk mengelola kartu utang memerlukan pengidentifikasian, pengelompokan, dan membukukan data mutasi utang ke kartu utang. Dalam aktivitas pencatatan akuntansi, untuk mengelola utang yang diperlukan adalah kartu utang, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Ada dua metode utang, yaitu account payable procedure dan voucher payable procedure. Dalam account payable procedure, catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur yang memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Kemudian, dalam voucher payable procedure, tidak diselenggarakan kartu utang, namun digunakan arsip voucher atau bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip menurut abjad atau menurut tanggal jatuh temponya. Arsip bukti kas keluar ini berfungsi sebagai catatan utang. Untuk kali ini kita akan share mengenai account payable procedure. Dalam account payable procedure, catatan akuntansi yang digunakan ada 3. Yang pertama, kartu utang yang digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur. Yang kedua, jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran hutang dan pengeluaran kas yang lain. Untuk prosedur pencatatan utang dengan account payable procedure adalah sebagai berikut, yaitu pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar dan pada saat jumlah dalam faktur dibayar. Nah, pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar, yang pertama yaitu faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. Yang kedua, informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Pada saat jumlah dalam faktur dibayar, yaitu cek dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang bersangkutan dengan pembayaran hutang diposting ke dalam kartu hutang. Berikut prosedur pencatatan hutang dengan account payable procedure. Pada layar di belakang saya terlihat kartu utang. Nah, setiap perkiraan diberi kode file dengan huruf pertama dari nama kreditur yang bersangkutan. Misal nama krediturnya Toko Mawar dengan kode file M. Kode tersebut menunjukkan bukti pencatatan transaksi yang bersangkutan ada di file dengan kode M disusun sedemikian untuk memudahkan mencari dokumen bersangkutan. Sebagai contoh, perusahaan dagang Rima Melati selama bulan Juni 2004 terjadi transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 5 Juni dibeli barang dagangan dari Usaha Dagang Maju sebesar 1.200.000 dengan faktur nomor MO1 syarat N/30. Maka kita identifikasikan sebagai transaksi
masuk ke dalam jurnal pembelian. Maka pada jurnal pembelian, pada kolom tanggal, kita beri tanggal 5 Juni, nomor fakturnya M01, akun yang dikredit, usaha dagang maju, debit pembelian 1.200.000, dan pada kolom kredit, hutang dagang sebesar 1.200.000. Contoh transaksi berikutnya, pada 1 Juli dikeluarkan cek untuk gaji karyawan sebesar 2.800.000. Maka ini kita identifikasikan sebagai jurnal pengeluaran kas. Maka pada kolom tanggal Juli 1, kemudian nomor cek, keterangannya kita berikan sebagai beban gaji di debit pada kolom serba-serbi, kemudian pada kolom kredit di debit kas sebesar 2.800.000. Nah, setelah semua transaksi diidentifikasikan dan dikelompokkan, dari jurnal di atas diposting ke akun buku besar. Dalam buku besar ini, buku besar hutang dagang menunjukkan saldo kredit sebesar 7.200.000 misalnya. Jumlah tersebut adalah seluruh hutang dari perusahaan dagang Rima Melati yang dicatat secara kolektif atau gabungan dalam perkiraan hutang dagang. Dengan demikian, dalam buku besar umum tidak terdapat informasi mengenai besarnya hutang kepada setiap kreditur. Nah, untuk kepentingan informasi mengenai kepada siapa perusahaan mempunyai hutang dan berapa besarnya, perusahaan harus menyediakan buku besar pembantu untuk hutang yang berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan hutang kepada setiap kreditur, sehingga setiap kali transaksi pembelian kredit, faktur yang diterima dari penjual akan dicatat sebagai yang pertama, dalam jurnal pembelian untuk keperluan posting, keperkiraan pembelian, dan keperkiraan hutang. Yang kedua, dalam buku besar pembantu hutang pada perkiraan kreditur yang bersangkutan. Kegiatan posting dari jurnal pembelian ke perkiraan pembelian dan hutang dilakukan setiap akhir periode tertentu. Sedang dalam pencatatan buku besar pembantu hutang dilakukan setiap terjadi transaksi yang mengakibatkan perubahan hutang. Dari contoh di atas, maka buku besar pembantu akan tampak sebagai berikut. Untuk mengecek kesamaan antara total saldo perkiraan kreditur dalam buku besar hutang dengan saldo perkiraan hutang dagang, maka pada tanggal 31 Juli dari buku besar hutang dibuat daftar saldo hutang. Daftar saldo utang, orang sering menyebutnya sebagai rekapitulasi. Saldo perkiraan hutang dagang dalam buku besar umum harus sama dengan total saldo perkiraan kreditur dalam buku besar pembantu hutang. Jika terjadi perkiraan menunjukkan adanya kesalahan pencatatan dapat terjadi pada saat mencatat transaksi dalam jurnal pembelian atau terjadi pada saat mencatat dalam buku besar pembantu hutang. Untuk mengecek persamaan antara saldo perkiraan hutang dagang dengan saldo buku besar pembantu, disusun daftar saldo hutang. Dalam hubungannya dengan buku besar pembantu hutang, perkiraan hutang dagang dalam buku besar umum berfungsi sebagai perkiraan pengendali atau perkiraan kontrol. Nah, demikianlah untuk mengelola kartu hutang pada akuntansi keuangan kali ini. Kita akan bertemu lagi pada materi-materi selanjutnya.
Terima kasih.